like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penjas, bergerak, belajar, cerdas. Untuk mengawali pembelajaran, kita semua berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terus Bapak tak lupa untuk mengingatkan pada kalian untuk selalu taat pada protokol COVID-19. Karena ini Balikpapan masih tinggi kasusnya, biar cepat reda ya. Kalian harus patuhi itu, pakai masker, cuci tangan, terus jaga jarak ya. Diingat itu, Bapak sering-sering setiap memulai pembelajaran selalu mengingatkan itu semua. Untuk pertemuan kali ini kita awali dulu dengan pemanasan, habis itu nanti materi. Setelah materi nanti ada penyampaian tugas. Setelah penyampaian tugas nanti anak-anak penutupan ya. Sekarang kita awali dengan kegiatan awal yaitu pemanasan. Seperti biasa, tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kakinya dibuka sedikit. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,
kelas 6 ya. Anak kelas 6 ini sudah pertemuan ke 2, 3, 4, 6 ya. Sudah pertemuan ke-6. Bapak ingin menyampaikan untuk materinya, langsung ke pokok materi. Terus sebelum mengawali pembelajaran, nanti ada kegiatan awal di video sebelumnya, yaitu ada kegiatan awal pemanasan dulu. Jangan lupa pemanasan, terus berdoa pemanasan ya. Sebelum mulai kegiatan awal jangan lupa berdoa, terus pemanasan, terus yang tak kalah pentingnya patuhi protokoler COVID-19 ya. Apa itu protokolernya kalian sudah tahu ya. Terus untuk materi kelas 6 di sini Bapak ambilkan dari buku, yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar ya. Gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar ini kita akan pelajari nanti. Terus di peta konsep itu dibagi menjadi 2 tadi ya. Variasi kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar itu dibagi 2, yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat, yang meliputi variasi jalan dan lari dengan kombinasi melompat. Jalan, lari, dan melompat. Terus yang kedua yaitu variasi jalan dan lari dengan kombinasi melompat dan mendarat. Jalan, lari, melompat, dan mendarat. Nah ini ada semuanya. Terus yang kedua yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari dan lempar pada lempar roket ya. Ini meliputi variasi jalan dan lari dengan kombinasi mengayun lengan, sama variasi jalan dan lari dengan kombinasi lempar roket ya. Ini jadi untuk hari ini Bapak mau fokus untuk yang ke ini ya, yang pertama yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat ya. Itu yang kita pelajari untuk yang pertemuan pada hari Rabu ini ya. Terus langsung saja yang A ini. Yang A, variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat melalui aktivitas atletik. Nah, langsung saja. Di sini yang pertama yaitu variasi jalan dan kombinasi lari. Nah, variasi jalan dan kombinasi lari. Nanti bisa dilihat slide-nya di sini ya, bisa dilihat. Bapak akan menunjukkan bagaimana caranya gerakan variasi jalan dengan kombinasi lari. Variasi jalan ini bisa maju mundur ya, dikombinasikan dengan lari ya. Misalnya jalan maju mundur, terus lari maju mundur bisa ya. Atau jalan maju mundurnya lari, atau jalannya lari mundurnya jalan. Nah, bisa ya. Jadi ini di buku, kalau di buku ini pelari pertama yang B, poin B di buku. Pelari pertama berjalan maju dan mundur dengan kombinasi lari menuju tiang bendera. Saat sampai pada papan segitiga pertama, pelari harus berjalan mundur ke awal start. Selanjutnya pelari pertama berjalan maju menuju papan segitiga kedua. Ini kalau yang dilaksanakan bergu. Kalau yang sendiri ya, pelari pertama berjalan maju dan mundur dengan kombinasi lari menuju tiang bendera. Jadi seperti ini anggaplah ini tiang bendera ya. Ini tiang bendera kelihatan ya. Bapak ambilnya dari sini. Dari belakang. Kira-kira jarak ke belakang sana itu kira-kira jaraknya sekitaran 4 meter sampai 5 meter lah ya. Ini agak jauh mumpung kelihatan ini. Jadi di sini Bapak ambilnya di sini ya. Ini waktu mau menuju ke tiang bendera, kita berjalan dulu. Jalan maju mundur. Ya, jalan maju mundur. Mundur, enggak usah pakai ayunan. Jalan maju mundur, saya ulang lagi, nggak usah pakai ayunan. Ini yang pertama, jalan. Terus yang kedua lari maju mundur sambil pegang tiangnya, maju mundur ya, pegang tiangnya. Terus jalan ke depan, mundurnya lari, jalan lari ke depan, mundurnya jalan. Nah,
Ya, seperti itu. Kira-kira kalau ditampilkan seperti itu ya, untuk contoh yang gerakan yang pertama ya. Terus yang kedua ya, yang kedua yaitu variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat melewati palang. Nah, ini seperti ini apa anggap palangnya. Nanti ini dilompatin ya. Ini dilompatin ya. Agak tinggi memang, tapi diusahakan dilompatin. Jadi ambilnya jarak ke belakang sana agak jauh ya, agak jauh dari sini. Jalan dulu ya. Jalan pelan, lari, lompatin. Seperti itu ya. Jadi jalan dulu kira-kira jarak 3 meter atau 4 langkah jalan, lari, lompatin rintangannya ya. Seperti itu. Itu untuk tugas yang tugas ini yang kedua ya, materi yang kedua. Yang ketiga, variasi lari pelan, lari cepat dengan kombinasi lompat jauh. Bedanya kita tidak pakai ini kalau lompat jauh. Kita tetap jalan, lari sama lompat jauh, bukan lompat rintangan ya. Bukan lompat rintangan. Jadi Bapak kasih contoh. Misalnya ini Bapak udah bukan ini ya aduannya ya. Misalnya Bapak jalan seperti ini, terus lari, terus lompat jauh. Seperti ini. Ya. Lompat jauh beda dengan lompat rintangan, ya. Jauh-jauhannya diukur. Kalau ya sama sebetulnya, tapi ini ada rintangannya. Tapi kalau yang lompat jauh tidak ada rintangannya, ya. Kalau dari samping tampilannya seperti ini. Berjalan dulu, lari, lompat. Seperti itu. Itu untuk gerakan yang ketiga. Berikutnya, yang keempat, variasi lari di tempat dengan lari cepat dengan kombinasi lompat melewati rintangan. Ini larinya di tempat dulu, baru lari cepat dengan kombinasi melewati rintangan. Nah, ini kebetulan tidak ada rintangan, Bapak bikinkan ya. Bapak bikinkan misalnya batu ini rintangannya 3 ya. 3 di sini Bapak taruh di sini 1. Terus jarak kira-kira 1 meter 2 ya. Terus 3 di sini ya, 3. Ini kayak main engklek ya. Jadi lari di tempat dulu. Ini abaikan aja, ini Bapak acuannya ke sana. Lari di tempat dulu ya. Bapak ambil agak jauh sini. Ya. Lari di tempat, lari cepat ya. Lari di tempat dulu seperti ini. Lari cepat. Lompatin ini, tiga-tiganya ini. Seperti itu. Dek dek bril. Seperti itu ya. Saya ulang lagi. Kira-kira jarak segini. Lari di tempat. Lompatin. Seperti itu untuk gerakan yang keempat ya. Sorry, yang keempat. Terus itu soal kombinasi ya, gerak dasar, variasi dan kombinasi jalan, lari dan lompat ya. Terus yang nanti pertemuan minggu depan Bapak akan bahas yang lempar tadi ya. Itu akan bahas contohnya, jadi sudah Bapak sampaikan keempat-empatnya. Nanti tolong dipelajari. Terus untuk tugas kalian pakai yang terakhir aja. Lari di tempat, lari cepat, lompati rintangan yang ini tadi. Yang keempat, gerakan yang keempat itu praktekkan ya. Itu untuk tugas praktek ya. Untuk tugas prakteknya di video dikirim ke Bapak.
Pak, kayak apa contohnya videonya? Gerakan keempat, disimak videonya Bapak, jangan dipotong-potong ya, disimak, diperhatikan gerakannya keempat yang jalan lari di tempat, lari cepat langsung dikombinasikan dengan lompat rintangan. Ada 3 batu tadi ya. Terus yang teori tugasnya seperti tadi, Bapak kasih pertanyaan untuk perbedaan antara berjalan dan berlari, gerak berjalan dan berlari, itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu perbedaan melompat dan meloncat ya. Jadi ada 2 tugas, perbedaan berjalan dan berlari sama gerakan melompat dan meloncat, itu berbeda. Lompat dan loncat beda, jalan dan lari beda. Kalian cari perbedaannya itu, tulis di buku, foto, kirim ke nomor WA-nya Bapak ya. Seperti itu untuk anak kelas 6. Bapak tunggu tugasnya. Terus Bapak ingatkan lagi, untuk materi yang ini tolong pemanasan yang kaki ya. Kaki ini tolong diperhatikan nanti untuk pemanasan yang kaki. Pemanasan kaki itu kayak apa yang ini jangan sampai terlewatkan ini ya, contoh yang itu. Jangan sampai terlewatkan. Sebelum melakukan gerakan ini jangan lupa pemanasan. Nanti akan Bapak tunjukkan juga video pemanasannya ya. Agar apa? Agar tidak cedera. Terus saat melompat tidak usah tinggi-tinggi. Ini tidak usah dipraktekkan yang ini. Yang pertama tidak usah. Ya, karena ini ketinggian Bapak tadi bikin ya. Tempatnya ketinggian. Nah, ini nanti harus benar-benar pemanasan. Karena apa? Karena resikonya kalau lompat ketinggian itu berbahaya. Itu jangan sampai kita mengalami cedera yang namanya ACL di sini. Ini Bapak tunjukkan ya, itu cedera yang tidak bisa disembuhkan tuh kalau pemain bola. Biar kaya raya kalau sudah kena ACL-nya itu sudah mahal ya biayanya, operasinya ya. Jadi anak-anak ini Bapak ingatkan betul ya, untuk gerakan melompat tadi ini juga tidak usah terlalu berat-berat ya, tidak usah tinggi-tinggian. Bapak tidak ukur panjat jauh-jauhan atau tinggi-tinggian. Yang penting kalian tahu dasarnya gerak melompat yang benar itu seperti apa ya. Tadi kalian harus belajar dulu untuk cari perbedaan tadi ya. Melompat seperti apa, nggak usah tinggi ya, nanti lompat ke gedung, lompat setinggi gedung misalnya, berbahaya sekali ya. Terus materinya itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa tugasnya dikirim ke Bapak. Barang siapa yang mengirimkan tugas, maka sudah Bapak anggap ikut pelajaran Bapak ya. Bapak tidak pernah absen. Terus mohon maaf Bapak juga belum pernah melaksanakan Google Meet atau apa sejenisnya. Karena apa? Karena materinya tidak bisa diulang, itu Bapak kesulitan di situ ya. Itu juga kuota juga risikonya ya. Terus kira-kira materinya seperti itu. Terima kasih. Oh ya, untuk mengakhiri pelajaran kita tidak lupa untuk pendinginan ya. Jangan lupa kakinya dibuka, kita rileks dulu. Tarik nafas, lepas. Napas lagi, lepas, tarik napas, lepas, sekali lagi, lepas. Ayunkan tangannya sambil berayun, kakinya dipatuk-patukkan ya. Ya sudah. Terus jangan lupa seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pedas, belajar cerdas.